Pak Rio, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa Idea Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, beberapa perbankan big cap tampaknya masih direkomendasikan. Dan ketiga sahamnya tadi juga sudah sempat kita singgung dan sudah kita bahas ini. Ada BBCA pemirsa, dari sisi supportnya ada di 8.300. 8.300 merupakan area buy on weakness-nya, kemudian 8.875 merupakan area sell on strength. Masih bisa di hold karena sudah break all time high. Tadi pun juga sempat kita singgung secara detail. Kemudian dari perbankan big cap lainnya BBRI, supportnya area buy on weakness-nya di 4.470, kemudian resistennya 4.860, area sell on strength karena gap tadi Jepot juga sempat disinggung oleh Pak Rio. Kemudian perbankan big cap lainnya BMRI pemirsa direkomendasikan buy on weakness dengan posisi support di 9.075, resistennya di 9.775. Area sell on strength lebih direkomendasikan hold karena sudah break all time high juga ini. Dan terakhir dari pertambangan batubara ada raw mineral dan turunannya ada ADMR direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 2030 hingga 1745. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak. Untuk perbankan big cap tadi juga sempat kita singgung Pak Rio, tapi kebetulan ada penanya yang baru masuk ini Pak, menanyakan BBRI dan kebetulan juga Anda rekomendasikan. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Ada Bapak Iwan, kali ini dari Batam Pak Rio. BBRI sudah ambil posisi di 4520. Analisisnya Pak Rio? BRI 4520 pada dasarnya masih dalam range konsolidasi sehat. Jadi selama dia berada di atas 44 support 4460, dia cenderung lebih arah naik seperti Mandiri dan BCA dibandingkan menurun. Jadi untuk BRI masih rekomendasi hold. Oke, ambil posisi 4520 sudah profit sebenarnya meskipun belum terlalu signifikan ini. Kalau kita membahas target price selanjutnya dan level take profit yang direkomendasikan Pak Rio. Oke, jadi kalau untuk target price bisa dicermati di area gap. Gapnya itu terbentuk kalau nggak salah di bulan Mei tahun 2022 ada area gap down. Jadi Bapak coba perhatikan 4760 itu bisa menjadi target awal kenaikan bagi BRI. Baik, ketika sudah menyentuh ke level tersebut direkomendasikan profit taking sebagian tidak Pak Rio? Ya, karena biasanya area gap itu biasa akan menjadi area resisten, jadi profit taking sebagian atau amankan profit Anda itu bisa menjadi salah satu referensi untuk trading plan. Kalau ingin buyback kembali dengan target price akhir tahun yang Anda sampaikan tadi untuk BBRI? Akhir tahun, jadi kalau kita lihat akhir tahun, Mandiri kita lihat ke arah 5.000 sampai 5.100 itu masih sangat memungkinkan untuk akhir tahun. Take profit 4760, kalau ingin buyback Pak? 4760 taking profit, buybacknya kita lihat area 4650 akan berpotensi menjadi support nantinya. Baik, jawaban untuk Pak Yohan dari Batam, BBRI di 4520, ketika menyentuh 4760 direkomendasikan take profit dan buyback kembali di 4650. Sementara target price sampai dengan akhir tahun masih cukup tinggi, bahkan diproyeksikan sampai ke 5 ribuan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, kita masih punya satu segmen lagi, masih cukup banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak, waktu kita cukup terbatas Pak Rio. Saya langsung saja ke Bapak Herman, ini dari Manado Pak, menanyakan saham Bumi Pak Rio, sudah ambil posisi di 172. Hari ini Bumi mengalami koreksi yang cukup dalam, nyangkut di 172. Tapi yang cukup menarik, tadi saya sempat juga baca Pak Rio, meskipun Bumi mengalami koreksi yang cukup dalam, tapi asing tampaknya masih gencar masuk ini Pak. Iya, jadi memang nggak terlalu jauh ya dari modal ya. Dan kita lihat sebenarnya area 169, area closing 168 ini masih di area, sudah mendekati area support bagi Bumi Pak. Jadi kalau kita lihat dari sebulanan terakhir, maka area range konsolidasi Bumi itu ada di kisaran 168. Jadi technically terbuka peluang untuk rebound. 172 di hold saja Pak Rio? Di hold aja. Oke. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Santoso dari Kediri, menanyakan saham Gosco Pak, sudah ambil posisi di 161. Hari ini turun dalam sekali.
Mohon analisisnya Pak Rio. Tampaknya Oke, Pak saham Santoso ini cukup bersedih ini Pak, karena GOSCO hari ini mengalami koreksi cukup dalam. iya. Jadi gini, Bapak coba pasang MA200, jadi GOSCO itu sudah turun ke bawah MA200 di level 133, jadi kalau dalam sehari 2 hari ke depan tidak mampu kembali ke atas 133, di atas MA200-nya, lebih baik untuk menghindari saham ini terlebih dahulu karena technically dia memasuki fase downtrend. 133 stop loss-nya Pak Rio, hari ini udah di 129 Pak. Betul, jadi lihat dalam beberapa hari ke depan kalau Oke. tidak mampu kembali ke atas 133, lebih baik hindari dulu. Dihindari dalam hal ini di hold saja atau sell on strength Pak Rio? Sell on strength. Oke, baik. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan dari, tampaknya tidak menyebutkan nama. Saya akan coba cek dari pertanyaan sebelumnya. Ternyata ada Bapak Tino dari Pacitan ini. Untuk Cepin, Pak Rio, 5.600 Pak untuk prospek sampai dengan pertengahan tahun depan sepertinya ini. Analisis Anda untuk Cepin? Nah, Cepin ini juga agak kurang terlalu oke, karena kita lihat Cepin ini supportnya itu ada di level 5525, di mana dalam 2 hari terakhir sudah sempat ke bawah 5525. Jadi bagi saya kalau dia bisa naik ke level 5.700 hingga 5.800, lebih technically lebih ke sell on strength daripada untuk. Halo Pak Rio? Ya Pak. Ya, suaranya sempat terputus tadi Pak. Oh. Lebih baik sell on strength daripada? Ya, jadi kalau dia bisa mencapai 5.700 sampai 5.800, itu strategi lebih ke sell on strength daripada hold. Oke, baik. Penutupan hari ini masih di 5575. Selanjutnya saya akan coba sapa, ada Bapak Ari dari Purwokerto. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk ESA Pak, ESSA sudah beli di 1170, prospeknya sampai dengan akhir tahun 2022, support dan resistennya. Pada dasarnya ESA bergerak mirip seperti bulan Februari awal tahun ini. Jadi trennya naik tapi agak fluktuatif. Selama ESA masih berada di atas level 1000, pada dasarnya tren naik itu lebih cenderung berlangsung daripada tren turun, Pak. Jadi menurut saya selama dia bisa berada di atas level 1000 itu masih oke. Oke, Bapak Ari di Purwokerto, support di atas level 1000-an. Selanjutnya saya akan coba sapa ini, baru saja masuk Bapak Adi dari Batam, Kepulauan Riau, menanyakan BBCA. Tadi pun juga sempat kita singgung. Ulas singkat saja untuk BBCA, karena sudah ambil posisi di 8525. Sudah profit juga ini, di hold saja Pak. Mungkin target price langsung mungkin Pak Rio? Oke, jadi untuk resisten terdekat ada di 8875. Cuman kalau bicara target menjelang akhir tahun, maka level 9.100 sampai 9.200 masih sangat memungkinkan untuk tercapai. Baik, selanjutnya ada Bapak Joni tanpa menuliskan lokasi ini. Tolong analisa saham AGRS, sudah beli di harga 200 Pak Rio. AGRS, ini masih downtrend Pak. Jadi cermati aja supportnya di level 104. Pada dasarnya kalau dia tidak mampu bertahan di atas level tertentu, lebih baik hindari dulu karena tren turunnya masih kuat. Sudah loss 50% Pak, ambil posisi 200, penutupan hari ini di 104. Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi Pak Rio. Kelihatannya belum ya Pak ya, ini masih nggak begitu oke, jadi jangan average down. Oke. Jadi di bawah 103 lebih baik sebenarnya posisi bobotnya dikurangin Pak. Baik. Sebenarnya seperti itu. Selanjutnya Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Untuk BCAP Pak, sudah ambil di 152. Sorry Pak, apa sahamnya Pak? BCAP Pak? BCAP, oke. Ya, MNC Capital Indonesia Tbk. Di level 152. Nyangkut 152. sepertinya Pak Rio. Sekarang lagi di area support. Oke. Sekarang lagi di area support 120, resisten di 144 sampai 150. Jadi mungkin sekedar balik modal, tapi pada dasarnya kalau dia nggak bisa bertahan di atas, nggak bisa bertahan kembali naik di atas 150, lebih baik sebenarnya kita sell on strength daripada menyimpan. Oke, lebih direkomendasikan sell on strength dengan posisi di hold karena koreksi sudah cukup dalam di 1,64% dan penutupan hari ini di 120. Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Waktu kita cukup terbatas Pak Rio, dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Idea Session Closing untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan esok hari. Pak Rio, terima kasih, sehat selalu Pak. Sama-sama Pak David.
Baik, ada Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Execution Closing untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.